Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Perkenalkan, nama saya Areni Yulianti. Saya merupakan mahasiswa peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan periode 6 tahun 2023 dengan nomor peserta 2015022 15942 dengan NIM 2313061253. Pada hari ini tanggal 4 Desember 2023, saya akan mengadakan uji kinerja praktik di kelas 10 SMA Adiguna Bandar Lampung dengan materi sudut berelasi perbandingan trigonometri di berbagai kuadran. Hal ini dibuktikan dengan koran Radar Lampung hari Senin 4 Desember 2023 dengan hot news ambil bansos harus bayar dulu. Mari kita sama-sama menyaksikan. Assalamualaikum. Bagaimana keadaan hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, ya. Sebelum kita masuk ke materi, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk mengawali aktivitas kita. Oke. Silakan dipimpin doa. Semua siap. Ya, doa dalam hati mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Ibu akan mengecek kesiapan kalian. Coba berdiri semua. Yang bajunya masih belum rapi, dirapikan. Ya. Oke, udah cakep-cakep. Ya. Cantik. Oke. Kemudian di dekat kalian kalau ada sampah, coba dia ada sampah. Oke. Buang kalau sampah depan. Sudah piket ya hari ini ya. Nah, kalau keadaan bersih kan kita belajarnya enak ya. Sudah, silakan duduk kembali. Siapa yang mau memimpin ke depan? Saya, Bu. Oke, silakan. Salsa pimpin. Hari ini siapa ya yang nggak masuk ya? Kayaknya banyak yang nggak masuk ya hari ini ya. Si Bimo mana Bimo? Sakit Bu, izin. Sakit. Siapa lagi yang nggak masuk? Nabila. Nabila. Oke. Mudah-mudahan yang sakit cepat sehat supaya bisa aktivitas kembali. Ya. Oke. Selanjutnya ada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Ada yang masih ingat materi sebelumnya kita mempelajari tentang apa saja? Materi sebelumnya? Trigonometri. Yang pertama apa kemarin? Tentang? Ada yang ingat? Bukan. Yang trigonometri ini masih melanjutkan materi trigonometri. Kemarin apa? Sudut istimewa. Sudut istimewa. Terus apa? Perbandingan trigonometri. Itu ada apa? Ada sudut
sinus, kosinus, tangen, terus sekan, kosekan, dan kotangen. Nah, kemudian setelah kita mempelajari tentang perbandingan trigonometri, maka kita lanjutkan dengan apa kemarin? Aplikasi trigonometri. Nah, setelah kita tahu perbandingannya, sudut-sudut, maka dilanjutkan dengan aplikasi trigonometri yang mengaitkan kehidupan kita sehari-hari. Lanjutkan dengan sudut berelasi trigonometri pada semua kuadran, ya. Di semua kuadran ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran berapa lagi? Kuadran 3 dan 4. Sebelum kita masuk ke materi, ayo kita klik dulu ya, untuk mengukur kemampuan kamu sebelum diberikan materi, ya. Klik ini. Oke, kita mulai quiznya ya. Untuk pretest, buka quizisnya, masukkan kodenya. Sudah dimasukkan kodenya? Iya, Pak. Oke, mulai ya. 1, 2, 3. Kita sama-sama mengerjakan soal pretest. Ternyata yang unggul Afgan. Tepuk tangan buat Afgan. Selanjutnya kita masuk ke materi sudut berelasi. Tujuan dari pembelajaran ini hari ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi. Itu yang pertama. Yang kedua, peserta didik dapat menggeneralisasi perbandingan trigonometri di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri di berbagai kuadran dan sudut-sudut berelasi. Pada akhirnya, ketika kamu sudah mempelajari materi sudut berelasi, nah kemudian apa ya manfaat dari mempelajari sudut berelasi? Nah, untuk menghitung jarak ke bintang-bintang terdekat menggunakan teknik triangulasi. Nah, yang kedua, dalam geografi untuk menghitung antara titik tertentu dan dalam sistem navigasi satelit. Dirasakan ketika kamu sudah mempelajari materi sudut berelasi perbandingan trigonometri. Lalu kita masuk ke materi. Ibu ingin bertanya, masih ingat nggak materi sebelum ini? Masih. Yang kemarin yang sudah kita pelajari trigonometri tentang apa? Sudut istimewa. Sudut istimewa, perbandingan trigonometri, dan yang terakhir aplikasi trigonometri. Ya, pada masalah kontekstual diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari menggunakan rumus perbandingan, yaitu apa aja? Sinus, tangan, kosekan. Masih ingat semua. Tepuk tangan dong buat semuanya. Nah, kita lanjutkan hari ini. Coba kalian perhatikan. Bacakan itu ada masalah tuh. Udara, arah ditentukan dalam satuan derajat dengan putaran searah jarum 10 derajat, selatan 180 derajat dan barat 360 derajat. Sebuah pesawat terbang dari bandara sejauh 160 km dengan arah 120 derajat.
Berapakah jarak pesawat tersebut dari arah timur dan selatan? Nah, itu. Jika ada masalah seperti itu, berarti apa? Kamu menggunakan rumus-rumus sudut berelasi dengan berbagai kuadran. Ada kuadran berapa sih? Kuadran. Semuanya bernilai positif. Terus ada kuadran berapa lagi? Kuadran. Kemudian kuadran berapa? 3. Kuadran. Oke, baik. Setelah kalian melihat masalah yang ada di depan, Ibu akan membagikan LKPD dan bahan ajar. Oh iya, bagi kelompok dulu nak, bagi kelompok saya. Sudah duduk di kelompok masing-masing? Ibu akan bagikan LKPD-nya. Silakan diskusikan di kelompoknya masing-masing. Ada kesulitan? Boleh tanya ya, kalau ada kesulitan silakan ditanyakan. Ada yang soalnya nggak jelas atau gimana? Selanjutnya siapa yang mau mempresentasikan ke depan? Kelompok berapa? Silakan nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 1 mengenai pertanyaan yang sudah dijelaskan Ibu Reni sebelumnya. Nah, untuk itu sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rizkina Ramadhanisa. Oke, pertanyaannya. Dalam bidang navigasi penerbangan udara, arah ditentukan dalam satuan derajat dengan perputaran searah jarum jam. Ini adalah utara, selatan, barat, dan timur. Sedangkan selatan memiliki arah 180 derajat. Ini adalah selatan. Dan baratnya memiliki arah 360 derajat. Ini adalah barat. Selanjutnya akan diilustrasikan lagi menjadi ini adalah sudut timur, barat, selatan, dan di sini adalah bandaranya. Dari bandara, sebuah pesawat terbang dari bandara sejauh 160 km, maka digambarkan sudut miringnya seperti ini dan jaraknya adalah 160 km. Rumusnya adalah sisi depan sudut rumusnya adalah sisi depan sudut dibagi dengan sisi miring sudut. Sisi dekat sudutnya adalah pesawat dan timur, jadi disingkat aja menjadi PT. Dan sisi miringnya adalah 160 km. Nah, cos 60 derajat itu adalah 1/2 atau setengah.
Maka tinggal dikali silang aja, 2 dikali PT, 1 dikali 160. Hasilnya 2 PT sama dengan 160. Maka 160 dibagi 2 adalah 80 km. Maka diketahui jarak pesawat dari arah timur adalah 80 km. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, lanjut. Untuk mencari jarak pesawat dari arah selatannya, kami menggunakan rumus sin 60 derajat. Rumusnya adalah sisi samping sudut dibagi dengan sisi miring sudut. Sisi samping sudutnya kita misalkan menjadi PS dan sisi miring sudutnya adalah 160. Nah, rumus sudut sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Sebelumnya setengah akar 3 itu bisa dimisalkan menjadi akar 3/2 agar lebih mudah saja. Maka tinggal dikali silang, 2 dikali PS dan akar 3 dikali 160. Hasilnya 2 PS sama dengan 160 akar 3. Maka PS sama dengan 160 akar 3 dibagi dengan 2. Hasilnya 80 akar 3 km. Diketahui jarak pesawat dari arah selatan adalah 80 akar 3 km. Sampai sini Yang mulai ya, ada yang menanggapi kelompok 1 silakan. tidak ada. Cukup. Jadi kalau sudah dipahami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk kelompok berikutnya yang mau maju kelompok berapa? Kelompok 12. Oke, silakan kelompok 2 maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspa Damayanti. Saya dari kelompok 2. Saya di sini akan mewakili kelompok saya untuk membacakan hasil diskusi kami, dan saya akan membacakan sebuah pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, sebuah pesawat dengan kecepatan 120 km per jam meninggalkan Bandara Soekarno-Hatta dengan arah 300 penerbangan. Berapakah jarak pesawat tersebut dari arah utara Bandara Soekarno-Hatta? Setelah membaca soal tadi, kami sudah membuat gambaran ilustrasinya. Gambarannya di sini adalah sebelah betapa dibagi menjadi dua. Di sini sudutnya, di sini bisa kita tulis 2 dikali 120 sama dengan 240 km. Sambungkan Bluetooth Anda.
adalah bandara selatan dan di sini bandara sebelah timur. Di sini kita tulis utara lagi. Selanjutnya, setelah itu mari kita jawab. Jadi sin theta rumusnya adalah utara dibagi jarak. Tulis lagi, theta sama dengan sudut antara arah utara dan arah pesawat, yaitu theta sama dengan sudut antara arah utara dan arah pesawat, yaitu 300 derajat. Menggunakan rumus rumusnya adalah sin theta sama dengan utara dibagi jarak. Ini ya rumusnya. Sinnya tadi yang ditanya adalah 300 derajat. Jadi di sini kita tulis sin 300 derajat sama dengan utara. Jarak di soal tadi adalah 240 km. Di sini sin 300 derajat berada di kuadran keempat. Lanjut sama dengan utara dibagi 240 derajat. Kita tulis di sini 1/2 sama dengan, kita tulis lagi utara per 240 derajat. Hasilnya adalah utara sama dengan 240 dikali 1/2. Jadi 240 dibagi 2 sama dengan 120 km. Dan ini adalah hasilnya. Oke, jadi teman-teman, ini adalah hasil diskusi dari kelompok 2. Jadi hasil dari pertanyaan yang saya bacakan tadi adalah 120 km. Oke teman-teman, jadi ini adalah hasil dari diskusi kami kelompok 2. Apakah ada yang ingin bertanya atau kurang mengerti dari Saya Ahmad Rizky dari kelompok 4 ingin mempertanyakan dari mana sin 30 derajat diperoleh. Oke. Gimana, Mola? Ibu. Ya, nyalakan. pertanyaan dari Rizky akan dijawab oleh anggota kelompok 2. Zaki Mubarak dari kelompok 2. Oke, baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Rizky kelompok 4. Dalam bidang navigasi penerbangan udara, arah ditentukan dalam satuan derajat dalam perputaran searah jarum jam dihitung dari arah utara, sehingga timur memiliki arah 90 derajat, selatan 180 derajat, dan barat 360 derajat. Di dalam soal, arah utara itu 270 derajat. Sedangkan yang diketahui dalam 300 derajat, maka sin 300 derajat dikurangi 270 derajat, hasilnya adalah sin 30 derajat.
Ya, cukup jelas Bu. Oke, tepuk tangan buat Jaki. Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Untuk persoalan yang kedua? Cukup? Oke, kalau sudah cukup, Cukup, maka saya akan akhiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita melihat permasalahan yang tadi tentang astronomi, di dalam pembelajaran kita hari ini, siapa kelompok berapa yang akan membuat kesimpulan? Silakan. Bu. Oke, silakan. Perkenalkan, saya Jessica Rahmawati dari kelompok 3. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari permasalahan 1 dan 2. Untuk menjawab kedua permasalahan 1, navigasi pembangunan penerbangan udara. Permasalahan pertama itu bisa menggunakan sinus dan kosinus. Untuk permasalahan kedua menggunakan sinus. Jadi permasalahan tersebut erat kaitnya dengan relasi sudut yang ada di berbagai kuadrat, baik kuadrat 1, 2, 3, dan 4. Sudah cukup? Ya. Nah, yang pasti hari ini ada kaitan antara kuadrat 1, 2, dan 3 itu ya. Makanya judulnya adalah sudut berelasi. Nah, baik. Tepuk tangan buat semuanya. Baiklah. Karena sudah selesai, kesimpulan sudah disimpulkan, kumpulkan kembali AKTD-nya. Oke, sini. Baiklah. Pada awal kita sudah mengadakan quiz melalui quizzes, maka di akhir juga kita akan adakan post test. Nah, sebelum diadakan post test, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, kalau tadi di awal Ibu adakan kuis melalui quizzes, di akhir juga Ibu akan memberikan post test untuk kalian semua. Untuk menyelesaikan prosesnya 5 menit ya. Ibu ingin bertanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Materi yang paling kamu sulit di sini apa yang menurut kamu paling sulit di materi kali ini? Apa ya? Ada Ada Bu, cukup dipahami Bu. cukup dipahami. Paham. Nggak bingung utara, selatan, barat, nggak bingung ya? Paham. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat semuanya. Enggak kali. Apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kehidupan kalian sekarang dan seterusnya. Oke? Ya. Sebelum kita akhiri, seperti biasa kita cukupkan dengan mengucapkan alhamdulillah, Robil, tapi akhiri dengan berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Beri salam.